Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Psikotes. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi soal tes karakteristik kepribadian atau biasa yang disingkat TKP. Oke, kita lihat dulu apa itu tes karakteristik kepribadian atau TKP. Jadi, tes karakteristik kepribadian adalah tes yang digunakan untuk menguji karakteristik kamu. Tes ini berisikan serangkaian soal-soal yang mengharuskan kamu memilih tindakan tertentu. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam soal TKP. Hasil dari tes ini akan menunjukkan apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penerimaan sebagai mahasiswa atau dalam penerimaan kerja, baik pegawai negeri maupun swasta. Langsung kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat Anda tinggal, nenek Anda yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi pada saat pencoblosan, nenek dirawat di rumah sakit. Apa yang Anda harus lakukan? A. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara. B. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. C. Melaporkan dan menginformasikan kondisi nenek kepada panitia pemungutan suara untuk diwakilkan Anda menggunakan hak pilihnya. D. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk meminta tolong orang lain menggunakan hak pilihnya. E. Membiarkan hak suara nenek hangus. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman psikotes. Jadi pembahasan jawaban contoh soal yang tadi, yang pertama, jejaring kerjanya adalah kita kerjasama dan kolaborasi dengan panitia pemungutan suara. Hak pilih adalah sesuatu hak yang bersifat personal dan tidak bisa diwakili oleh siapapun. Untuk pilihan E, membiarkan hak suara nenek hangus tentu tidak bersifat solutif dalam menghadapi masalah tersebut. Pilihan D dan C juga bukan pilihan yang tepat, mengingat hak pilih tidak bisa diwakilkan. Pilihan terbaik ada pada pilihan A dan B. Tentu, pilihan B adalah pilihan yang lebih baik daripada A karena tidak hanya melaporkan kondisi tersebut kepada panitia pemungutan suara, namun lebih dari itu juga mempertimbangkan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini jadi jawaban yang paling tepat pada contoh soal yang pertama adalah yang B, melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini ada soal sebagai berikut. Edi baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan kayu sebagai pegawai baru. Tentu Edi belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam tiba-tiba Edi ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba
memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Edi jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Edi sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Edi? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya, yang penting selesai. C. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikan karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Yang E. Mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Pembahasan jawaban contoh soal yang kedua. Jadi yang A, meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Ini merupakan sikap yang tidak profesional. Yang B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. Ini juga tidak mencerminkan tidak memaksimalkan dalam bekerja. Yang C, tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Ini merupakan sikap menganggap rendah pekerjaan atau bisa dibilang tidak profesional. Kemudian yang D, segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Yang E, mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Ini melaksanakan jejaring kerja tetapi tidak percaya diri. Jadi, profesionalisme yaitu melaksanakan tupoksi sebaik mungkin secara maksimal. Profesionalisme dan semangat berprestasi. Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab kerja berdasarkan tugas dan fungsinya, sekaligus berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Jadi, urutan jawaban yang paling tepat adalah yang pertama adalah yang D, segera berusaha memulai menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Kemudian diikuti yang E, B, A, dan C. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Sebagai berikut. Anda ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Atasanmu memberikan tugas untuk menyiapkan pentas seni acara ulang tahun perusahaanmu yang ke-21. Dikarenakan tiap-tiap kantor cabang harus menampilkan pertunjukannya, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Yang B. Menunjuk beberapa anggota untuk tampil pada pentas seni ulang tahun perusahaan. Yang C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. D. Melakukan voting untuk mengambil keputusan persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Dan yang E. Menunjuk beberapa anggota untuk menampilkan pentas seni yang mengangkat kebudayaan bangsa. Pembahasan jawaban contoh soal yang ketiga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kaitan dengan topik kepemimpinan, maka pastikan bahwa komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci dari setiap kebijakan atau tindakan yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Pilihan B dan E bukan tindakan yang tepat, karena kata menunjuk tidak sesuai dengan nilai komunikatif dan koordinatif seorang pemimpin. Pilihan A juga bukan pilihan yang tepat, mengingat membentuk panitia tidak membutuhkan kerja keras.
Di samping itu, membentuk panitia saja tidak dapat menyelesaikan masalah, karena tentu membutuhkan kebersamaan untuk membahas dan mendiskusikan tentang pelaksanaan pentas seni. Pilihan D, melakukan voting, bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah untuk menuju mufakat. Namun tentu saja voting bukan tindakan awal yang bisa ditempuh, karena voting hanya dilakukan ketika ada perbedaan pendapat yang tidak terpecahkan. Jadi, pilihan C adalah pilihan yang terbaik karena menunjukkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota secara baik dalam upaya melaksanakan pentas seni dengan baik. Jadi, urutan jawaban yang paling tepat adalah C, D, A, E, dan B. Yang paling tepat adalah yang C, mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Oke, teman-teman psikotes, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.